sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategi. Organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Organisasi harus memperhatikan pengaruh dari sistem informasi yang bermanfaat dari teknologi baru. Interaksi antara sistem informasi dan teknologi dipengaruhi oleh banyak faktor penghubung, termasuk di dalamnya struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan kebijakan manajemen. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan harus membuka diri terhadap pengaruh sistem informasi untuk mengambil manfaat dari teknologi baru. Sistem informasi. Sistem informasi pada suatu organisasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Sistem informasi organisasi diterapkan pada area-area bisnis perusahaan untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Area bisnis perusahaan menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem informasi transaksi ditambah dari sumber-sumber yang lain. Dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Berikut dampak dari sistem informasi bagi perusahaan. Meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan. Salah satu manfaat penggunaan sistem informasi adalah membuat alur kerja perusahaan menjadi lebih efektif. Meminimalisasi produk cacat. Sistem informasi yang baik mampu memberikan data yang akurat, bahkan pada saat proses pengerjaan suatu produk sekalipun. Hal itu tentu membuat pengerjaan suatu produk dapat dipantau dengan mudah sehingga bisa meminimalisasi cacatnya produk ketika sudah selesai produksi. Organisasi. Organisasi dalam perspektif teknis dapat diartikan sebagai struktur sosial yang bersumber dari lingkungan di mana sumber tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Organisasi memproses inputan yang berasal dari lingkungan yang merupakan faktor produksi utama menjadi produk dan jasa melalui proses produksi. Output yang dihasilkan kemudian berupa produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan, sehingga menyediakan modal dan tenaga kerja tambahan sebagai input yang akan kembali diproses. Dampak sistem informasi bagi organisasi. Yang pertama, meratakan organisasi. Riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memberdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Jangkauan kontrol manajemen menjadi semakin luas, memungkinkan manajer tingkat atas untuk mengontrol dan mengelola lebih banyak karyawan dengan cakupan yang lebih luas. 2. Mendorong organisasi menggunakan pemberdayaan dalam menyelesaikan tugas-tugas, di mana sekelompok profesional berkumpul dalam jangka waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang ketiga, internet dan organisasi. Internet memiliki dampak yang sangat penting bagi hubungan di mana banyak perusahaan dan entitas ikon internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Pengaruh sistem informasi bagi informasi bisnis. Yang pertama, salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi bisnis. Kedua, alat atau media untuk mengolah data, mengembangkan suatu bisnis, serta memudahkan dalam mencari masalah yang timbul dalam sebuah organisasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kinerja individual yang nantinya hal ini akan berpengaruh pada kinerja dalam organisasi bisnis. Yang keempat, mengambil peranan penting dalam mendukung pengambilan keputusan dalam pengevaluasian kinerja. Yang kelima, alat yang digunakan untuk komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antar tim dan kelompok kerja. Yang keenam, akses produk yang diproduksi akan lebih banyak diakses oleh banyak orang. Peranan sistem informasi di dalam sebuah organisasi bisnis. Yang pertama, meminimalkan risiko. Risiko yang dimaksud ini bisa berasal di dalam perusahaan maupun di luar jangkauan perusahaan. Yang kedua, mengurangi kerugian. Hal ini bisa dikaitkan dengan biaya yang terdapat pada kegiatan operasional. Yang ketiga, memberikan nilai tambah pada perusahaan yang dimana dalam hal ini selain untuk memuaskan para konsumen, juga dapat menciptakan loyalitas sehingga pelanggan bersedia menjadi konsumen untuk jangka panjang. Yang keempat, menciptakan arena bersaing. Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki teknologi informasi terbaik maka akan berpengaruh pada kemajuan perusahaan tersebut.
Strategi sistem informasi untuk menghadapi persaingan kompetitif. Strategi berbasis jaringan. Ketersediaan internet dan teknologi jaringan telah mengilhami strategi yang mengambil keuntungan dari kemampuan perusahaan untuk menciptakan jaringan atau jaringan dengan masing-masing lainnya. Strategi berbasis jaringan termasuk penggunaan ekonomi jaringan, virtual model perusahaan, dan ekosistem bisnis. Strategi prinsip organisasi. Prinsip organisasi berfokus strategi sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Kaplan dan Norton adalah 1. Menerjemahkan strategi ke dalam operasi, yaitu dengan membuat peta strategi dengan menggunakan rangka balance scorecard. 2. Menyelaraskan organisasi pada strategi perusahaan X. 3. Membuat strategi pekerjaan setiap hari serta setiap orang agar sinergis dengan strategi perusahaan. 4. Membuat strategi sebuah proses yang berkesinambungan. 5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan eksekutif. Penerapan prinsip organisasi berfokus pada strategi dalam proses perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem manajemen strategis berbasis balance scorecard akan membuat karyawan unit KSO 4 mengerti dan menghayati aktivitasnya demi tercapainya visi, misi, dan strategi perusahaan. Selain itu, dukungan aplikasi teknologi informasi akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan setiap saat dengan melihat indikator yang muncul di layar monitor. Hal tersebut akan membuat perusahaan dapat beradaptasi terus-menerus dengan perubahan lingkungan usaha, yang pada akhirnya perusahaan dapat bertahan dan memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Kesimpulannya, fitur organisasi mana yang perlu diketahui manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses? Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor penengah, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Apa itu organisasi? Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output. Definisi teknis ini berfokus pada 3 elemen organisasi. Modal dan tenaga kerja adalah faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Organisasi perusahaan mengubah input ini menjadi produk dan layanan dalam fungsi produksi. Produk dan layanan dikonsumsi oleh lingkungan sebagai imbalan atas input pasokan. Sebuah organisasi lebih stabil daripada kelompok informal, seperti kelompok teman yang bertemu setiap hari Jumat untuk makan siang, dalam hal umur panjang dan rutinitas. Organisasi adalah badan hukum formal dengan aturan dan prosedur internal yang harus mematuhi hukum. Organisasi juga merupakan struktur sosial karena mereka adalah kumpulan elemen sosial seperti halnya mesin memiliki struktur, pengaturan khusus katup, camp, poros, dan bagian lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.